Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 514. Saat kulit pohon hijau tua itu terkelupas, apa yang muncul di mata Xiaoyan dan Jin Yao adalah wajah baru yang sehijau tunas muda. Ranting-ranting hijau itu sekilas tampak hidup, terutama tunas-tunas baru yang tumbuh dari ranting-rantingnya, membuat pohon kipas seribu bersinar penuh kehidupan. Jika pohon kipas seribu sebelumnya adalah seorang lelaki tua yang usianya sudah senja, maka yang muncul di hadapan Xiaoyan dan Jin Yao adalah seorang lelaki muda tegap yang sedang dalam masa keemasannya. Seluruh pohon kipas seribu memancarkan energi kehidupan yang melonjak. Mereka berdua merasakan udara di sekitar mereka menjadi lebih segar, dan aroma rumput tercium di udara, perlahan memenuhi seluruh ruangan. Di pohon seribu kipas, tunas-tunas hijau seukuran sumpit tumbuh dengan cepat. Tunas-tunas itu pun dengan cepat menjadi tebal dan padat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, tunas-tunas itu telah tumbuh seukuran jari kelingking. Di atasnya, tumbuh pula daun berbentuk kipas seukuran ibu jari. Semua ini berkat api surgawi Xiaoyan, api roh kehidupan. Berkat api roh kehidupan, pohon kipas seribu dapat bangkit kembali dan tumbuh begitu cepat. Butuh waktu hampir setahun untuk melakukannya. Saat itu, hati Xiaoyan dan Jin Yao dipenuhi sukacita. Setelah masa gejolak emosi yang tak tertahankan, mereka akhirnya melihat hasil yang mereka inginkan. Namun, pohon kipas seribu, yang tumbuh dengan cepat dan terlihat oleh mata telanjang, sekali lagi berhenti sementara Xiaoyan dan yang lainnya bersukacita dalam hati. Kecepatan penyebaran daunnya pun melambat hingga berhenti total. Keduanya tak kuasa menahan diri untuk sedikit tertegun saat melihat ini. Tak lama kemudian, Xiaoyan buru-buru tersadar. Dengan lambaian tangannya, api surgawi berwarna hijau giok langsung menyembur keluar dari pohon seribu kipas, membakar dengan ganas sekali lagi, tanpa api roh kehidupan. Meskipun pohon kipas seribu telah dihidupkan kembali, pertumbuhannya terlalu mustahil untuk secepat sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa dengan pasrah memanggil api roh kehidupan lagi dan menggunakan api surgawi untuk merangsang pertumbuhan pohon kipas seribu. Melihat dedaunan pohon seribu kipas perlahan menggeliat di bawah panasnya api surgawi, Jin Yao tak kuasa menahan napas lega. Ia menepuk dadanya dengan tangannya yang sehalus batu giok sebelum berbalik dan membungkuk sedikit. Bibir merahnya mengerucut membentuk senyum lembut. Terima kasih, Tuan Xiaoyan, pemilik Jin. Anda terlalu baik. Pohon kipas seribu bisa dianggap pohon misterius. Meskipun saya pernah mendengarnya, saya belum pernah melihat pohon aslinya. Hari ini, saya cukup beruntung bisa melihatnya. Jika saya bisa menyelamatkannya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Xiaoyan tidak berani meremehkannya ketika mendengar ini. Ia benar-benar tidak tahan diperlakukan seperti itu oleh seorang dodi elit. Apapun yang terjadi, aku tetap harus berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan karena telah menyelamatkan pohon kipas seribu. Tentu saja, aku pasti tidak akan menarik kembali perkataanku sebelumnya. Hari ini, selama Tuan Xiaoyan menyukai sesuatu di rumah obat seribu milikku, kau boleh mengambil 3 di antaranya. Jin Yao tersenyum. Ia tentu saja setengah percaya pada kata-kata Xiaoyan. Lagi pula, dengan janji yang telah ia buat, Xiaoyan tentu akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, ia tidak meragukan posisi pohon seribu kipasnya di hati Xiaoyan. Nilai pohon seribu kipas saja sudah cukup untuk membuat seorang ahli transformasi asal tergerak. Sebagai seorang bandi dan seorang alkemis, bagaimana mungkin hati Xiaoyan tidak tergerak? Xiaoyan langsung menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Jin Yao. Ia sudah bicara banyak, tapi kata-kata yang paling ingin didengarnya justru dari wanita di depannya. Haha, terima kasih banyak, pemilik Jin. Xiaoyan langsung tertawa sambil menangkupkan tangannya ke arah Jin Yao. Pada saat yang sama, ekspresi panas membara perlahan muncul di mata Xiaoyan. Namun, tepat ketika Jin Yao hendak membawa Xiaoyan ke ruangan lain, api surgawi di pohon kipas seribu kembali padam. Pada saat yang sama, pohon kipas seribu yang sedang tumbuh pun berhenti tumbuh lagi. Aduh, ekspresi wajah Xiaoyan dan Jin Yao tanpa sadar terkejut ketika melihat pemandangan ini. Seketika, keduanya saling bertukar pandang dan segera mengerutkan kening. Semua orang tahu bahwa pohon kipas seribu tumbuh sangat lambat. Daunnya merupakan bahan obat yang sangat berharga. Tetapi hanya daun yang berusia lebih dari 100 tahun yang dapat digunakan. Pohon kipas seribu menghasilkan daun dengan sangat lambat. Ia hanya akan menghasilkan 1 daun setiap 10 tahun. Sehingga daunnya baru dapat digunakan setelah 100 tahun tumbuh. Kini,
ia akhirnya memiliki api roh kehidupan untuk mengkatalisasinya. Namun, pemandangan yang muncul di hadapan Xiaoyan dan Jin Yao tanpa sadar membuat Jin Yao merasa kasihan. Jika ia memiliki api roh kehidupan untuk memeliharanya dalam jangka waktu yang lama, ia yakin ia akan mampu memperoleh setidaknya daun berusia 10.000 tahun dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, tanpa api surgawi, pohon kipas 1000 harus kembali ke kecepatan pertumbuhan normalnya. Jin Yao mendesah pelan dalam hatinya. Butuh waktu lama sebelum ia kembali mengangkat mata indahnya dan menatap Xiaoyan. Mata sipitnya yang panjang dan penuh pesona menampakkan desahan. Bibir merahnya sedikit mengerucut. Detik berikutnya, suara lembut yang membuat seluruh tubuh mati rasa perlahan keluar dari mulut mungil Jin Yao yang seperti buah ceri. Tuan Xiaoyan mendengar suara lembut yang bahkan lebih menakutkan daripada hantu perempuan. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia benar-benar tidak terima diperlakukan seperti itu oleh seorang dodi elit. Xiaoyan tersenyum canggung. Sudut mulutnya berkedut saat ia bertanya dengan canggung. Pemilik distrik Jin, apakah ada hal lainnya? Melihat raut wajah Xiaoyan yang tersanjung, ekspresi wajah cantik Jin Yao sedikit terkejut. Ia segera menariknya kembali dan tersenyum pada Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, Anda juga harus tahu bahwa pertumbuhan daun pohon kipas 1000 membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu yang hampir tak terbatas seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kita manusia. Oleh karena itu, saya harap saya bisa. Jangan bilang kalau pemilik distrik Jin ingin meminjam api surgawiku. Sebelum Jin Yao selesai berbicara, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada sembrono. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jin Yao tak kuasa menahan senyum canggung. Ia langsung mengernyitkan alis dan menggertakkan gigi peraknya. Ia kembali menghadap Xiaoyan dan berkata, "Aku tak punya pilihan selain melakukan ini. Pertumbuhan daun kipas 1000 memang terlalu lambat. Jika Tuan Xiaoyan bisa meminjamkan api roh kehidupan kepadaku, aku bersedia memberimu 1/5 daun kipas 1000 yang ada di pohon kipas 1000. Mata Xiaoyan mengeras. Ia tak menyangka Jin Yao benar-benar akan berbuat sejauh itu demi pohon 1000 kipas. Tak lama kemudian, Jin Yao sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, "Pada saat yang sama, aku juga berutang budi pada Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan seharusnya bisa mengerti betapa pentingnya bantuan dari seorang dodi elit." Mendengar kata-kata Jin Yao, ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah. Hatinya pun mulai bimbang. Saat ini, ia dan 4 sekte besar bagaikan api dan air. Cepat atau lambat, mereka akan bertemu. Yang kurang darinya adalah seorang ahli dodi elit. Meskipun Jin Yao tidak bisa selalu berada di sisinya untuk melindunginya, jika ia bisa berutang budi kepada Xiaoyan, kemungkinan besar ia akan sangat membantu Xiaoyan di masa depan. Dimanapun dia berada, tak seorang pun berani meremehkan ahli kelas dodi. Setelah berpikir sejenak dalam hatinya, Xiaoyan menyipitkan matanya. Ia langsung mengangguk dengan tegas ke arah Jin Yao di depannya dan berkata, "Baiklah." Bab 515. Di ruangan lain, Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dengan pikiran, api surgawi berwarna hijau giok langsung muncul dari telapak tangan Xiaoyan. Saat api surgawi muncul, suhu di ruangan lain meningkat pesat. Aura panas memenuhi seluruh ruangan. Bahkan udara pun terasa panas menyengat. Kegembiraan tiba-tiba muncul di mata indah Jin Yao ketika ia kembali melihat api roh kehidupan di hadapannya. Dibandingkan dengan penampilannya yang biasa sebelumnya, gugusan api hijau giok kini tampak seperti api surgawi. Setelah mengeluarkan api surgawi, Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Jin Yao. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Ketua distrik Jin, karena beberapa alasan pribadi, api surgawi tidak dapat sepenuhnya meninggalkan tubuhku. Oleh karena itu, meskipun aku dapat meminjamkan api surgawi kepada ketua distrik Jin, aku hanya dapat memisahkan benih api darinya. Kuharap ketua distrik Jin dapat memahami hal ini." Mendengar ini, wajah cantik Jin Yao awalnya terkejut. Tak lama kemudian, ia terkekeh dan berkata, "Tuan Xiaoyan terlalu serius." Kata-kata Tuan Xiaoyan terlalu serius. "Kau sudah sangat baik hati meminjamkan api surgawi kepadaku." "Api surgawi, itu aslinya milik Tuan Xiaoyan. Kenapa aku harus memaksamu?" Melihat ini, Xiaoyan tersenyum lagi. Tatapannya beralih ke bawah dan mendarat di api kehidupan. Melihat api kehidupan yang menari lincah di antara telapak tangannya, mata Xiaoyan memancarkan cahaya api yang indah. Tak lama kemudian, dengan sebuah pikiran, api hijau giok di tangannya mulai bergetar hebat. Setelah beberapa tarikan napas, api hijau giok seukuran kepalan tangan terpisah dari telapak tangan Xiaoyan.
Xiaoyan mengendalikan gugusan api hijau giok itu dengan pikirannya dan mengirimkannya kepada Jin Yao. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir." Dia tersenyum dan berkata, "Karena api kehidupan ini adalah api benih, efek katalitiknya akan jauh lebih lemah daripada tubuh utamanya. Namun, efektivitasnya seharusnya hanya setengahnya. Haha, cukuplah Tuan Xiaoyan bersedia meminjamkanku api surgawi. Lagi pula, ini jauh lebih cepat daripada membiarkan pohon kipas 1000 tumbuh sendiri. Bagaimanapun, aku tetap harus berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan." Jin Yao tersenyum dan mengangguk ke arah Xiaoyan ketika mendengar ini. Api benih tetaplah api benih. Wajar jika kekuatannya lebih rendah daripada tubuh utamanya. Untungnya, pohon 1000 kipas tidak hanya dihidupkan kembali, tetapi ia juga mendapatkan api surgawi seperti api kehidupan. Ini dianggap sepadan baginya. Namun, ia masih belum sanggup melepaskan 1/5 daun pohon 1000 kipas. Ia telah menunggu pohon kipas 1000 tumbuh selama bertahun-tahun. Kini, karena harus menyerahkannya kepada orang lain, ia merasa sangat enggan. Namun, kata-kata itu sudah terlanjur terucap dan tak bisa ditarik kembali. Kini, ia hanya bisa menyerahkan daun pohon 1000 kipas kepada Xiaoyan. Tentu saja, jika itu orang lain, sebagai Dodi elit, mereka tentu bisa mengabaikan Xiaoyan. Namun, Jin Yao berbeda. Sebagai seorang perempuan, ia mampu mencapai tahap ini dan bahkan memantapkan dirinya di kota Yan yang kaya akan Dodi. Tentu saja, ia memiliki kelebihannya sendiri. Saat pertama kali melihat Xiaoyan, intuisinya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa lelaki kecil di depannya ini, yang kekuatannya tampak tak lebih dari kaisar setengah bela diri bintang 6, jelas tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan, ia samar-samar merasakan aura berbahaya dari tubuh Xiaoyan. Jin Yao mungkin meragukan instingnya pada awalnya, tetapi dia akhirnya memilih untuk mempercayainya. Dia lebih suka mempercayai kedamaian di depannya daripada menyangkal potensi bahaya. Jin Yao membungkus api surgawi di depannya dengan doki dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Mata indahnya langsung menatap Xiaoyan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku sudah berjanji pada Tuan Xiaoyan sebelumnya bahwa jika Tuan bersedia meminjamkanku api surgawi, aku bersedia memberikan 1/5 dari daun 1000 kipas di pohon 1000 kipas. Aku akan menepati janjiku." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jin Yao mengangkat tangannya. Jarinya yang halus menunjuk dengan lembut. Seketika, cahaya doki yang terang memancar dari jari Jin Yao, mencoba memetik 1/5 daun pohon 1000 kipas. "Nona Jin, mohon tunggu." Akan tetapi, saat Jin Yao hendak bertindak, suara Xiao yang tiba-tiba terdengar, menghentikan tindakan Jin Yao. "Kepala distrik Jin, saya tahu betapa berharganya daun kipas 1000. Saya juga tahu bahwa daun kipas 1000 ini telah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun. Tidak mudah bagi mereka untuk tumbuh. Saya seharusnya tidak memetiknya begitu saja." Ekspresi wajah Jin Yao mengeras ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Tak disangka Xiaoyan benar-benar rela melepaskan 1000 daun kipas. Perlu diketahui bahwa daun kipas 1000 yang berusia lebih dari 1000 tahun adalah sesuatu yang bahkan seorang Dodi elit pun tak luput dari godaan. Namun, Xiaoyan mampu menyerah dengan nada tegas meskipun harta karun itu berada tepat di depannya. Harus dikatakan bahwa tekad ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Namun, Jin Yao baru saja memuji Xiaoyan dalam hatinya. Ketika kata-kata Xiaoyan langsung membuat ekspresi wajah cantik Jin Yao mengeras. Mungkinkah ia salah menilai Xiaoyan di depannya? "Nona Jin, bolehkah saya mengambil sepotong daun kipas 1000 yang baru saja tumbuh?" Aduh. Kata-kata yang langsung terucap dari mulut Xiaoyan membuat raut wajah cantik Jin Yao sedikit muram. Ia sungguh tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Siapa yang rela merelakan daun kipas 1000 yang berusia 1000 tahun demi mengejar tunas yang baru tumbuh? Ini sungguh mengabaikan hal-hal penting. Jika itu orang biasa, kemungkinan besar tak akan ada yang bisa menahan diri untuk meludahinya. Namun, Jin Yao langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pemuda berjubah hitam di depannya tampak jauh lebih menonjol daripada apa yang dibayangkannya. Dengan api roh kehidupan di tangannya, selama Xiaoyan bisa mendapatkan sehelai daun dari pohon kipas 1000, ia bisa menggunakannya untuk menumbuhkan pohon kipas 1000 yang baru. Mengapa ia membutuhkan daun kipas 1000 milik Jin Yao? Tindakan Xiaoyan tidak hanya memungkinkannya mendapatkan daun 1000 kipas, tetapi juga memungkinkannya untuk berterima kasih kepada Jin Yao. Hal ini membuatnya semakin bersyukur kepada Xiaoyan. Bisa dibilang, ia telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Terlebih lagi, ini juga akan sangat membantu Xiaoyan di masa depan. Bantuan besar dari seorang Dodi elit sudah cukup untuk memungkinkan Xiaoyan bergerak tanpa hambatan di wilayah Silin. Hehe,
Tuan Xiaoyan, bahkan aku malu karena kalah perhitungan denganmu. Setelah memikirkan semua ini, wajah cantik Jin Yao tanpa sadar menampakkan senyum menawan yang mampu memikat semua makhluk hidup. Matanya yang berair menatap tajam ke arah Xiaoyan, seolah ingin menelannya bulat-bulat. Ditatap oleh wanita di depannya dengan cara seperti itu, Xiaoyan tidak dapat menahan senyum malu. Ketua distrik Jin pasti bercanda. Alasan saya melakukan ini adalah agar kita berdua bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Saya tahu ketua distrik Jin sangat menghargai pohon 1000 kipas. Saya hanya tidak ingin mengambil apa yang Anda cintai. Namun, ketua distrik Jin, saya yakin kesepakatan kita ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Di akhir kata-katanya, Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Kilatan melintas di mata hitam pekatnya. Setelah itu, ia segera membuka mulutnya dan berkata, Kepala distrik Jin memang benar. Bantuan dari seorang Dodi elit memang sangat berharga. Namun, Kepala distrik Jin juga harus memahami dengan jelas tentang bantuan dari seorang alkemis tingkat 3. Bab 516. Alkemis tingkat 3, ekspresi wajah cantik Jin Yao tak kuasa menahan keterkejutan ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Seorang alkemis tingkat 3 bahkan bisa menggerakkan Dodi. Mungkinkah Xiaoyan di depannya ini benar-benar seorang alkemis tingkat 3? Keheranan tiba-tiba muncul di hati Jin Yao ketika ia memikirkan hal ini. Seorang alkemis muda tingkat 3, kemungkinan besar. Hal seperti ini sangat langka. Bahkan di seluruh benua, Tuan Xiaoyan ternyata adalah seorang alkemis tingkat 3. Meski hatinya merasa terkejut, Jin Yao tak dapat menahan diri untuk bertanya pada Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum tetapi tidak menjawab. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tampaknya tidak palsu. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang putih perlahan mengulurkan 2 jari ke arah Jin Yao. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sebuah cahaya berkelebat di antara kedua jarinya. Sebuah formula obat yang berisi berbagai bahan obat muncul di tangan Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Jin Yao tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya pelan. Ia mengulurkan tangan dan menerima formula obat yang diberikan Xiaoyan. Tatapan Jin Yao perlahan menyapu deretan bahan obat yang tercantum dalam formula obat. Tatapan mata indahnya perlahan berubah serius. Meskipun dia tidak dapat mengenali jenis pil obat apa formula obat ini, dari bahan-bahan obat yang dibutuhkan, tidak diragukan lagi itu adalah formula obat untuk pil obat peringkat 3. Formula obat ini secara alami adalah formula obat untuk pil obat tingkat 3. Pil Bodhisattva yang kembali. Agar lebih mudah menemukan bahan-bahan obat itu, Xiaoyan pertama-tama menuliskan bahan-bahan obat itu di selembar kertas sebelum dia pergi. Wali distrik Jin, tolong bantu saya memeriksanya. Apakah mungkin bagi wali distrik Jin untuk mengumpulkan semua bahan obat dalam formula obat ini? Jin Yao mengernyitkan alisnya dan menggelengkan kepala. Tatapannya sekali lagi menyapu formula obat di tangannya. Baru kemudian ia menatap Xiaoyan dan berkata, Tuan Xiaoyan terlalu mengagumi saya. Rumah obat 1000 saya mungkin punya koleksi yang banyak. Tapi paling banyak saya bisa menemukan 2 bahan obat dalam formula obat Anda. Sisanya, saya tidak punya. Lagi pula, sebagian besar bahan obat itu sangat berharga. Jika Anda ingin mengumpulkan semuanya, kemungkinan besar hanya rumah obat yang lebih besar, atau aliansi alkemis yang bisa mengumpulkan semuanya. Mendengar nama aliansi alkemis, ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Aliansi alkemis adalah faksi yang berada tepat di bawah menara pil. Jika dia bisa masuk, itu akan sangat membantu Xiaoyan. Haha, benar juga, mengingat status Tuan Xiaoyan sebagai alkemis tingkat 3. Jika kau berinisiatif bergabung dengan aliansi alkemis, orang-orang itu pasti akan berinisiatif membantu Xiaoyan mengumpulkan semua bahan obat. Seolah telah mengetahui pikiran Xiaoyan, Jin Yao mengerucutkan bibirnya dan tersenyum saat berbicara. Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan tetap tidak berubah. Namun, ia tertawa malu dalam hati. Apakah wanita di depannya ini benar-benar mengira ia seorang alkemis tingkat 3? Haha, untuk sementara aku tidak tertarik bergabung dengan aliansi alkemis. Kita akan bicarakan ini nanti. Tapi, aku penasaran apakah pemilik Jin akan menyetujui permintaanku. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jin Yao tanpa sadar mengerutkan kening. Ia tidak menyangka Xiaoyan di depannya bisa mengucapkan kata-kata yang begitu mengejutkan kepada aliansi alkemis yang ingin diikuti oleh puluhan ribu alkemis. Jika alkemis lain mendengar ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menahan diri untuk menyerangnya. Jin Yao mendecak lidah dan mendesah dalam hati. Seketika, ia tersenyum menawan pada Xiaoyan. Ia mengulurkan tangan, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Sebuah kekuatan tak terlihat berkumpul di udara. Di bawah kendali pikiran Jin Yao,
Kekuatan itu memetik daun kipas 1000 seukuran telapak tangan dari pohon kipas 1000 dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Melihat daun 1000 kipas di depannya, mata Xiaoyan tanpa sadar berbinar. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah Jin Yao dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Distrik Jin." Setelah berbicara, Xiaoyan dengan hati-hati meletakkan daun kipas 1000 seukuran telapak tangan di telapak tangannya. Tak lama kemudian, ia dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak giok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. "Hehe, Tuan Xiaoyan, Anda tidak perlu begitu sopan. Seperti yang Anda katakan, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Daun kipas 1000 ini adalah sesuatu yang seharusnya Anda miliki." Jin Yao hanya tersenyum melihat ini. Senyum itu benar-benar membangkitkan api jahat. Jika kekuatan mental Xiaoyan tidak luar biasa, kemungkinan besar senyum ini saja sudah cukup untuk menyebabkan malapetaka menimpanya. Batuk-batuk. Sambil terbatuk kering, Xiaoyan menarik pandangannya dengan ekspresi yang tidak wajar. Jin Yao sedikit mengerutkan bibir merahnya. Tak lama kemudian, ia kembali berbicara kepada Xiaoyan dengan suara lembut. "Bolehkah saya tahu apakah Tuan Xiaoyan membutuhkan bahan obat pada resep ini?" Dan ini, sedikit rasa malu muncul di wajah tua Xiaoyan. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan selembar kertas berisi bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk pil roh es dan menyerahkannya kepada Jin Yao. Tatapan Jin Yao menyapu kasar benda itu, lalu tanpa sadar mengerutkan kening. Di daftar yang diberikan Xiaoyan, sebagian bahan obat di dalamnya membuatnya merasa sangat khawatir. "Saya benar-benar tidak tahu pil obat apa yang sedang Anda racik. Bahan-bahan obat yang dibutuhkan sebenarnya hanya bisa digunakan oleh pil obat tingkat tinggi." Jin Yao tanpa sadar mendecak lidah dan berseru pada Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan mengangkat bahu tanpa dah. Melihat ini, Jin Yao tanpa sadar mengusap dahinya dengan lembut. Dua formula pil yang dikeluarkan Xiaoyan berturut-turut tampaknya membuat ahli Dodi di depannya ini merasakan sakit kepala yang tak berkesudahan. Tuan Xiaoyan, kau benar-benar memberiku kejutan yang besar." Beberapa waktu kemudian, Jin Yao akhirnya tersenyum pahit pada Xiaoyan dengan wajah yang tak berdaya. Melihat penampilan Jin Yao, hati Xiaoyan tanpa sadar mencelos. Jantungnya pun mulai berdetak lebih cepat saat ini. Rumah obat 1000-ku memang memiliki bahan-bahan obat yang dibutuhkan Tuan Xiaoyan. Namun, Tuan Xiaoyan jangan terlalu berharap. Ini karena rumah obat 1000-ku hanya bisa mengeluarkan 5 dari 2 formula obat ini jika digabungkan. Mengenai bahan-bahan obat yang tersisa, mohon maafkan aku karena tidak bisa menyediakannya meskipun aku tega. Jin Yao menggelengkan kepalanya pelan dan dengan santai mengembalikan kedua formula pil itu kepada Xiaoyan sambil berbicara. Mendengar ini, ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah. Awalnya, ia mengira hanya akan menemukan 2 atau 3 bahan obat kali ini. Namun, jawaban Jin Yao ternyata di luar dugaan Xiaoyan. 5 bahan obat. Dari sudut pandang Xiaoyan, perjalanan ini sudah sepadan. Lagi pula, bahan-bahan obat yang tercatat pada kedua formula pil itu semuanya sangat berharga di dunia ini. Sekalipun dipasarkan, mereka adalah eksistensi yang memiliki harga tetapi tidak ada persediaannya. Saat ini, Xiaoyan berhasil menemukan 5 di antaranya di rumah 1000 obat ini. Ini sudah merupakan kejutan besar baginya. "Haha, 5? Ya, ini sudah cukup." Xiaoyan tersenyum. Kekhawatiran di wajahnya langsung sirna, tergantikan oleh senyum puas. Bersambung ke bab selanjutnya.